Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah wakil atau berwakil, maka kita akan membahas bab yang baru, yaitu tentang ariyah. Ariyah itu bahasa kitanya pinjam meminjam. Ini salah satu bentuk muamalah, bentuk pergaulan kita sesama manusia. Dan pinjam meminjam ini adalah sesuatu yang lumrah di antara kita, karena itu salah satu bentuk saling tolong menolong di antara kita. Ariyah ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain, yakni orang lain, untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar zat barang itu dapat dikembalikan. Nah, itu jadi meminjam itu. Yang diambil, yang kita berikan kepada orang itu adalah manfaatnya, tapi bendanya mesti kembali lagi kepada sang pemilik. Manfaatnya saja yang diambil, yang kita berikan, tetapi bendanya, barangnya, zatnya itu mesti dikembalikan kepada sang pemilik. Tiap-tiap yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak merusak zat barang itu, maka boleh dipinjam atau dipinjamkan. Boleh dipinjam dan juga boleh dipinjamkan. Apa saja bentuknya, tapi yang bermanfaat ya. Kalau yang tidak bermanfaat, tidak halal, ini bukan jadi pahala, jadi dosa. Mau ngapain? Injam apa? Katanya injam pisau. Ngapain pisau? Ternyata dia mau bunuh orang pakai pisau itu. Nah, kita tahu kalau kita injamin pisau, dia akan membunuh orang. Kalau kita meminjamkan itu, maka hukumnya haram. Bahkan kalau di pengadilan, orang-orang seperti itu bisa terkena hukuman juga, karena telah membantu seseorang tadi untuk berbuat kemaksiatan. Jadi yang diberikan ini manfaat yang halal ya. Kalau manfaatnya tidak halal, tidak boleh. Dalil dalam Al-Quran adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2. Bertolong-tolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan, dan jangan kalian dalam berbuat baik dan bertakwa, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Perbuatan dosa dan permusuhan.
Artinya kalau kita menolong seseorang dalam perbuatan baik dan untuk menuju takwa kepada Allah, kita dapat pahala. Dan salah satu bentuk pertolongan kita kepada seseorang tadi adalah meminjamkan sesuatu barang yang bisa diambil manfaat barang itu oleh yang meminjam, tapi bendanya, barangnya akan kembalikan kepada kita. Sebaliknya, kalau kita memberikan pertolongan kepada seseorang untuk berbuat dosa atau permusuhan, perbuatan dosa atau permusuhan, mau ngapain? Mau injam rumah? Oh ya, saya injamkan. Untuk apa rumahnya? Ternyata rumahnya untuk dibikin perjudian atau tempat perzinahan. Maka yang seperti ini haram hukumnya, karena telah berbuat dosa, membantu dalam perbuatan dosa. Walaupun yang meminjamkan ini tidak melakukan perbuatan dosa tersebut, tapi dosanya sama dihitung seperti orang yang berjudi atau yang berzina. Kenapa? Karena dia telah membantu orang tadi dalam perbuatan dosa. Wal udwan, dan juga pelanggaran, perkelahian, permusuhan. Ini tadi bantuin orang untuk apa? Untuk tawuran, untuk membunuh orang, untuk mukul orang. Haram hukumnya. Ya, haram. Dosanya sama walaupun yang meminjamkan ini tidak melakukan pelanggaran tersebut, tetapi dia menginjamkan itu dan dia tahu bahwa barang itu akan digunakan untuk perkelahian, dosanya sama. Dosanya sama. Meminjamkan sesuatu berarti menolong orang yang meminjam. Jadi kalau kita meminjamkan sesuatu, itu sama kita menolong orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ma'un, "Wa yamna'unal ma'un," dan enggan menolong dengan barang-barang berguna. Jadi kalau ada orang yang enggan menolong seseorang dengan barang-barang yang berguna, maka orang itu termasuk kategori orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Pendusta agama. Apakah engkau tahu siapa pendusta agama itu? Orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberikan makan. Celakalah bagi orang yang sholatnya itu lalai. Mereka suka pamer dan juga suka tidak mau membantu dari barang-barang yang berguna. Punya barang tapi tidak membantu orang. Orang yang seperti itu adalah termasuk orang yang celaka dan masuk kategori orang pendusta agama. Di dalam surat tersebut diterangkan beberapa perkataan yang tidak baik, di antaranya hubungan bertetangga yang hendak pinjam meminjam. Dalam surah itu, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Pendusta agama yang menghardik anak yatim, yang tidak mau memberikan makanan kepada orang miskin. Celakalah orang yang sholat yang mereka itu sholatnya lupa, lalai, suka pamer dan suka enggan menolong orang lain dengan barang-barang berguna. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dan ini adalah hadis yang hasan, Nabi bersabda, "Al-'ariyatu mu'addatun waz-za'imu
Gharimun, pinjaman wajib, pinjaman itu wajib dikembalikan. Orang yang meminjam wajib mengembalikan. Pinjaman wajib dikembalikan. Dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar. Jadi kalau ada orang yang menjamin, apa bahasa kita ya? Yang menjamin ya, yang membackup, maka kalau ada sesuatu yang terjadi maka dialah yang membayar gantiannya. Nah, jadi kalau orang meminjam sesuatu wajib dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan berdosa dia. Berapa lama orang meminjam itu? Ya tergantung perjanjian. Ya tergantung orang yang meminjamkan. Kalau katanya pinjamnya cuma sebentar, ya sudah. Setelah dipakai kembalikan. Cuman yang sering apa namanya itu salah kaprah ya, salah kaprah ya. Bahasa kita tuh mungkin sebenarnya tidak pas dengan kenyataannya. Tapi itu menjadi sesuatu yang sudah lumrah di antara kita. Seperti yang kita pernah terangkan pada pertemuan yang lalu, injam pulpen lah katanya, injam pulpen. Sebenarnya kan pulpen itu nanti digunakan untuk nulis. Nah, sekarang tintanya itu adalah salah satu bentuk manfaat dari pulpen tadi untuk ditulis. Cuman masalahnya kan tinta itu nanti berkurang, dia punya kadar yang ada di dalam pulpen tadi. Nah, sebaiknya bahasanya adalah injam pulpennya, minta tintanya gitu ya. Kalau dia cuma minjam pulpen tapi dia pakai pulpennya itu, ini bisa berbahaya ini. Perkataannya tidak sesuai dengan ucapannya. Cuma ya tadi bahasa kita itu ya menjadi suatu kebiasaan yang sudah dimaklum. Ya. Kalau memang seperti itu sudah kebiasaannya, kalau dikatakan minjam pulpen berarti dipakai pulpennya, ya ala kulli hal. Artinya sama-sama mengetahui itu. Tapi sebaiknya kalau bisa bahasanya dirubah, injam pulpennya, minta tintanya gitu. Injam pulpen ya, tapi tintanya tak pakai untuk nulis, boleh nggak? Oh boleh, ya sudah. Berarti diperbolehkan kita untuk nulis. Tapi kalau cuma injam pulpen, berarti tidak boleh ditulis, tidak boleh digunakan untuk menulis. Nah, cuman ya tadi kembali kebiasaan kita, kalau kita bilang seperti itu, biasanya pulpen itu digunakan untuk nulis. Ala kulli hal. Juga di orang kampung tuh, nah kalau di kampung nih ya, di Banjar tuh, minjam beras adakah? Minjam beras katanya. Minjam beras. Kira-kira beras bisa dipinjam nggak? Kalau tidak untuk dimakan, tidak dimasak, ya ala kulli hal injam beras. Ada beras pas 5 kilo ada, injam dulu ya. Tapi bukan untuk dimakan. Beras yang 5 kilo tadi, yang 5 kilo itu ternyata dia pakai untuk menimbang sesuatu gitu, atau dia pakai untuk naruh apa begitu, memberati apa. Ya ala kulli hal. Cuman di kampung kita itu kadang bahasanya injam beras. Kalau injam beras itu berarti ngutang. Padahal nggak bisa dipakai kalimat injam beras itu. Injam beras berarti beras itu nanti dikembalikan dengan utuh. Tapi kalau dia injam kalimatnya tapi dipakai, itu bukan injam, ngutang namanya. Sama juga orang kampung kita nih ya, ada sedikit perbedaan bahasa. Menalangi ya, minta talangi sama minta hutang itu beda. Minta talangi sama minta hutang. Menalangi sama menghutang itu beda. Saya berpikir apa bedanya? Sama aja.
Cuman dari segi prakteknya bahasa Banjarnya, kalau menalangi itu, talangi itu ibarat kata mengutangi orang juga, tapi dalam jangka pendek. Jangka pendek. Umpama gini ya, kita mau belanja, ya kita belanja umpama, kemudian kita mau bayar, kita nggak punya duit cash. Bayar nggak punya duit cash atau duitnya kebesaran, gak ada rupanya. Biasanya kalau orang banyak, tolonglah talangi dulu nah, talangi dulu. Aku ndak bisi uang, ndak ada uang mana. Artinya kalimat talangin itu dalam bahasa istilah Banjarnya itu sebentar saja, ngutangin dulu, nanti kalau sudah sampai di rumah dibayarin. Itu talangin. Talangi, sebenarnya talang itu kan ini talang air itu kan. Artinya sementara itu. Tapi kalau dia kalimat berhutang, utangin dulu lah. Nah, itu biasanya panjang itu waktunya. Bukan sebentar tapi panjang, bisa seminggu, 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya. Saya baru tahu tuh kalimat talangi dengan hutang itu berbeda itu. Berbeda dari bahasa Banjar. Pernah nggak sering seperti itu ya orang-orang dengar tadi di Banjar, talangi dulu katanya, sebentar talangi. Ya sebenarnya itu masuk kalimat menghutangi. Sama juga orang kita injamkan dulu duit katanya, tolong injamkan duitmu dulu nah. Kalau injamkan berarti nanti dikembalikan dengan duit yang sama, bukan duit sama, tapi barang itu yang dikembalikan. Itu injam. Tapi kalau mengutang beda lagi. Dipakai manfaatnya, dipakai bendanya, kemudian dikembalikan dengan jenis yang sama. Walaupun tidak sama barangnya. Artinya barangnya itu tidak mesti sama, tapi jenisnya sama. Kalau ngutang beras, berarti nanti dikembalikan berasnya enggak, mereknya sama, semuanya sama, timbangannya sama. Nah, beda dengan injam. Kalau injam nanti dikembalikan ya barangnya itu, barang yang dipakai tadi dikembalikan lagi dengan barang yang sama. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah, ini terkadang kalimat itu terpakai di antara kita. Kalimatnya meminjam, tapi ketika prakteknya itu ngutang. Ini yang perlu bahasa itu dibagusin supaya apa? Supaya tidak masuk dalam perbuatan yang haram. Karena kalau kalimatnya nginjam ya nginjam, kalimatnya ngutang ya ngutang, gitu loh. Jangan nginjam tapi prakteknya ngutang. Jangan seperti itu. Ala kulli hal. Sekolah katanya, injam setip katanya. Ada setip kah? Injam setip. Habis itu dipakai setipnya. Penghapus bahasa kitanya. Ketika dikembalikan berkurang ya, itu bukan injam namanya, minta. Cuman ya tadi prakteknya biasanya kalimat ini pakai kalimat menginjam, bukan kalimat meminta. Nah, sebaiknya bukan kalimat meminjam dipakai, tetapi kalimat meminta itu. Karena bendanya akan berkurang kadarnya. Mudah dipaham ya? Jadi pengolahan bahasa itu baik sesuai dengan prakteknya. Bahasa yang diucapkan, akadnya itu sesuai dengan prakteknya. Hukum meminjamkan. Hukum meminjamkan. Kita meminjamkan sesuatu kepada orang, apa hukumnya? Asal hukum meminjamkan sesuatu kepada orang lain itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Seperti tolong menolong dengan orang lain, dia sama dikategorikan menolong orang lain. Sunnah. Tapi kata ulama kadang-kadang meminjamkan barang tadi bisa hukumnya wajib. Berubah statusnya, yang tadi sunnah berubah menjadi wajib. Seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa. Meminjamkan orang
meminjamkan pakaian kepada orang yang nggak punya pakaian, ya nggak punya pakaian. Dia umpama sesuatu di jalan terjadi, entah dirampok atau apa, dia nggak punya pakaian lagi, kita punya pakaian lebih, kita injamkan pakaian kita kepada orang yang tidak punya pakaian tadi, ini statusnya hukumnya bisa naik menjadi wajib. Kalau bisa jangan diinjamkan, kasihkan lagi, diberikan saja sekalian. Itu pahalanya lebih besar daripada meminjamkan. Kalau dikasihkan, diberikan, dihadiahkan, barangnya dan manfaatnya semuanya kita berikan kepada orang lain. Tapi kalau kita cuma meminjamkan, manfaatnya saja yang kita kasih, tapi barangnya kembali kepada kita. Nah, jadi tergantung akal. Baik, kita kembali. Jadi yang kedua, meminjamkan barang itu ada kalanya wajib, yaitu pada sesuatu yang wajib. Ada orang mau sholat nggak punya pakaian, kita punya sarung, kita injamkan sarung kita kepada orang itu agar dia bisa menggunakan sholat, maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Di masjid-masjid sini, masjid kita ini ada mukena, ada sarung, panitia pengurus masjid mesti itu ada. Hukumnya bisa jadi wajib, bukan lagi sunnah, tapi bisa jadi wajib. Kenapa? Karena masjid itu digunakan untuk sholat. Apabila ada orang datang ke masjid mau sholat, tidak punya pakaian bersih dan sebagainya, tidak ada juga di masjid itu menyediakan pakaian untuk dipakai dalam sholat, wah ini pengurusnya kurang jeli dalam masalah itu. Dan ala kuliah di mana-mana biasanya selalu ada pakaian untuk sholat di musola itu atau di masjid itu. Ada pakaian wanita, ada pakaian pria. Cuman masalahnya terkadang pakaian itu mukonan itu gak dicuci-cuci itu loh, terkadang berbau, sudah tidak karuan baunya sudah. Padahal mestinya itu harus diperiksa, ya, sebagai kaum memeriksa pakaian ini sudah layak dicuci atau tidak. Ini enggak, berbulan-bulan pakaian itu mukena itu la ilaha illallah, dahinya ada tulisan ayat kursi di situ, artinya banyak dakinya di situ. Sejadah juga menghiram. Saya terus terang kadang kalau jadi imam nih ya, itu enggak mau sujud tepat di tempat dahinya sejadah itu. Kadang saya enggak mau, saya pindah ke samping. Kenapa? Terkadang sejadah itu nasional menghilang di tempat sujud itu. Ini pengurusnya atau kaumnya ini jorok, tidak pernah dicuci-cuci sejadah itu. Sama mikrofon tuh, mikrofon ini. Malam apa saya jadi imam, saya jadi ceramah ya. Saya tidak sebutkan masjidnya. Mau jadi imam, baunya di sini. Lepas. Sekarang saya terus terang saja, kalau ceramah ya pakai begini, berbusa kan ya, baunya. Kata saya ini, saya panggil lepas begitu. Kalau saya lepas tuh, saya tidak tegur dulu, saya lepas saja, saya lepas, paham sudah itu, artinya ini bau ini. Nanti akan datang, saya datang masih bau, langsung saja saya depak, ini kata sini bau ini. Nah, jigong siapa Ustaz ini gak sikat gigi ceramah di mikrofon ini. Cuci saya. Kemarin cuma lepas saja. Kalau kaumnya paham tuh, berarti kenapa gurumu itu melepas bau tuh, cuci. Nah jadi mesti di masjid, di mushola menyediakan tempat pakaian ganti dan perlu diperhatikan kebersihannya. Nah, meminjamkan pakaian tadi kepada orang yang tidak punya pakaian yang dia mau sholat, tidak lagi sunnah, statusnya berubah menjadi wajib. Atau juga meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang sudah mati, sudah mau mati ini ya. Atau dia kesakitan binatang tadi. Ada binatang ditabrak mobil, kakinya patah, ngamuk-ngamuk dia. Ngamuk, daripada dia kesakitan sembelih. Kita
lihat begitu ada binatang, kita injamkan pisau kepada orang yang punya binatang tadi. Pas udah aja Pak, ini pisau. Untuk menghilangkan rasa sakit dari binatang tadi, sembelih cek. Sudah tidak kesakitan lagi, dia aman. Dimakan dagingnya, ya tentu setelah diolah. Maka ketika itu meminjamkan sesuatu kepada orang yang tadi punya binatang yang sudah kesakitan, itu bisa hukumnya menjadi wajib. Pokoknya apa sajalah perbuatan yang wajib. Tapi terkadang juga bisa berubah menjadi haram. Meminjamkan barang tadi bisa berubah menjadi haram. Apa itu? Yaitu kalau yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Ya contohnya seperti kita sebutkan tadi, meminjamkan pisau untuk membunuh orang. Kita tahu nih, orang ini mau membunuh orang. Kamu ngapain? Saya dendam sama itu. Ini nih Pak, samurai, bawa dia samurai. Apa lagi? Karena dosanya. Maka orang yang seperti ini sama dosanya. Walaupun dia tidak membunuh, dia sama dosanya kepada orang yang membunuh tadi. Kenapa? Karena dia membantu orang tadi. Rumah dijamin, ternyata rumahnya digunakan untuk rumah bordir, rumah judi dan sebagainya. Yang menjaminkan rumah tahu, maka hukumnya haram seperti itu. Ada salah satu orang di Balikpapan, saya tidak sebutkan namanya. Dulu dia punya asrama, ya, rumah besar begitu ya, kayak bentuk asrama di Martapura. Rumah itu dia gunakan, dia injamkan kepada santri-santri yang nggak punya duit. Jadi kalau nggak punya duit, nggak punya apa, tinggal saja di situ. Karena di Martapura kan, di Darussalam muridnya itu kan ribuan. Asramanya nggak cukup, jadi kebanyakan juga tinggal di luar pondok. Jadi mereka menyewa gitu rumah itu. Ada orang kaya, dia bikinkan rumah begitu los atau kayak berkamar-kamar, kayak kos-kosan, pinjamkan kepada santri yang nggak punya uang, nggak bisa belajar, nggak bisa nyewa rumah, silakan pakai rumah saya. Tinggal diperhatikan bayar listriknya, bayar airnya. Bertahun-tahun itu dipakai. Waktu saya ada setengah tahun atau setahun yang lalu lah ke sana, kata saya, mana rumahnya Haji Sipulan ini? Ini dulu aja. Cuma sekarang nggak dipakai lagi. Kenapa nggak dipakai? Katanya santri yang di sini itu rumah itu digunakan untuk ngerokok. Ya, untuk ngerokok. Karena di Martapura itu santri itu biasa ngerokok. Santri itu biasa aja ngerokok. Tadi malam saya ceramah di Kilo 50. Ada yang bertanya, guru, apa hukumnya orang ngerokok? Nah, saya ngerokok itu menurut ulama Indonesia hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena ulamanya juga ngerokok. Ulamanya juga ngerokok. Lain itu bertengah, hukumnya haram. Karena ulamanya tidak ngerokok. Nah di Martapura biasa anak-anak santri itu ngerokok, karena guru-gurunya juga banyak ngerokok. Ya anak kuliah seperti itu. Jadi yang punya rumah ini nggak mau, katanya rumah saya dibikin untuk ngerokok. Yang kalau tidur di sini saya injamkan, tapi santri yang baik-baik, artinya yang tidak merokok. Kalian merokok itu urusan kalian, tapi saya punya prinsip, saya nggak mau injamkan. Saya punya rumah ini untuk santri yang suka ngerokok. Nanti ngerokok, sholat nggak mau berjamaah ini. Kalau rumah itu diinjamkan akhirnya untuk apa? Untuk santai-santai. Orang digunakan pada santri yang belajar, tapi santrinya malas-malasan di situ. Ditutupnya, dia punya asrama, tutup, nggak usah dipakai dulu. Dievaluasi lagi siapa-siapa yang boleh memakai rumah itu. Nah, seperti itu ya. Nah sekarang kan banyak juga ya rumah tahfiz. Orang yang punya rumah besar udah dipakai, katanya pakai saja rumah saya dulu. Rumah tahfiz itu.
Cuma rumah tahfiz ini ya tadi nggak ada izinnya, itu udah repot ya. Pemerintah kita ini agak melonggarkan masalah pembukaan rumah tahfiz, pesantren-pesantren itu. Padahal membuat pesantren itu ada syarat-syaratnya. Sekarang ini punya rumah besar, pinjamkan rumah tahfiz, itu bikin rumah tahfiz, izinnya nggak ada dan sebagainya. Akhirnya banyak bermasalah itu, banyak bermasalah. Yang ada izinnya aja bermasalah, apalagi yang nggak ada izinnya. Banyak sekali itu. Nanti setelah 2 bulan 3 bulan bubar kemana nih? Santrinya nggak ada, rumahnya sudah ada dipakai lagi. Tapi ala kuliah ya, kalau seandainya memang seperti itu, boleh hukumnya meminjamkan rumah untuk rumah tahfiz. Katanya pakai saja rumah saya itu untuk santri-santri yang hafal Quran di situ. Cuman saya sarankan kalau para jamaah yang punya rumah lebih dan sebagainya mau digunakan sebagai rumah tahfiz, minta izinlah ke Kemenak itu, supaya kalau terjadi apa-apa ke Kemenak itu bisa memantau. Dan juga kalau terpantau sama pemerintah itu enak, artinya kalau ada sesuatu bantuan ini itu kita diperhatikan itu. Kita diperhatikan. Alhamdulillah kita di pesantren kita itu lengkap, di Ambarawa itu sangat lengkap izin-izinnya. Dan kalau sudah lengkap enak, diperhatikan sama pemerintah, ada bantuan kita diprioritaskan. Ya, apalagi kita sering update begitu kan ya, kirim berita ke sana. Mereka senang. Mereka senang dan mereka akan terus membantu kita kalau kita punya ada sesuatu masalah. Tapi kalau nggak ada izinnya, aduh, repot nih. Syaratnya berat ya kalau bangun pesantren tuh. Pemimpinnya sekolahnya di mana, lulusan mana. Dulu saya pertama bangun pesantren itu ada orang-orang dari kalangan tentara apa datang, polisi apa semuanya. Nanya ini, apalagi zaman-zaman yang teroris zaman dulu yang peledakan tuh. Ditanya saya, lulusan dari mana Pak? Nggak banyak tanya, keluarkan ijazah semua. Ijazah pondok, ijazah tahfiz Quran, ijazah di luar negeri. Oh, Bapak luar negeri ya. Bagaimana konsep pesantrennya? Nanti enggak banyak repot saya bilang cuma satu. Pesantren saya pesantren Ahlussunnah wal Jamaah dan bukan pesantren teroris, bukan. Dia sudah seperti itu. Karena dipantau terus waktu itu. Karena waktu yang zaman SBY itu kan ada peledakan bom itu yang repotnya. Nah, tapi karena kita izin lengkap, tentara datang, kita minta bantuan, gotong royong, wah sudah satu kompi turun, bantuin, bikin jalanan, polisi datang, bantuin bikin jalanan. Peresmian mereka datang semuanya. Kenapa? Karena kita ada izinnya itu. Tapi kalau nggak ada izinnya, itu jadi pertanyaan buat mereka. Pesantren yang ada izinnya saja bisa ditutup, apalagi nggak ada izinnya. Jadi kita menyekolahkan anak di pesantren juga lihat-lihat pesantrennya ya, lihat begitu. Rumah tahfiz dilihat-lihat juga, siapa pemimpinnya, bagaimana ada izinnya atau tidak dan sebagainya. Dan kalau kita ingin membuka rumah tahfiz ya tadi itu, usahakan lapor ke Kemenak, jangan asal bangun-bangun saja. Begitu juga masjid jangan asal bangun-bangun. Harus ada izinnya dari Kemenak dan sebagainya. Itu kadang kita terlalu gampang ya, sudah komplain begitu kan ya. Orang-orang kaya kumpulan bangun masjid nggak ada izinnya, nggak ada apa, kaget pemerintah kok ada begini. Nanti jadi sorotan, akhirnya jadi permasalahan. Apalagi pas diundang itu, di situ penceramah yang mantan narapidana, jadi sorotan sama pemerintah. Akhirnya masjid itu dicap sebagai masjid teroris. Udah 1-2 tuh. Saya datang ke masjid ini Pak, dicap teroris katanya.
Kenapa? Karena kita pernah ngundang penceramah, penceramah itu pernah ditangkap sama polisi. Dan penceramah itu datang ya bicaranya tentang teroris, tentang apa nih, jihad ini itu. Akhirnya ya tadi pemerintah sudah ini hati-hati nih mesin ini. Perhatikan itu ya. Baiklah ya, jadi kembali kepada digunakan untuk apa barang tadi. Kalau dia sunnah jadi sunnah, kalau dia wajib jadi wajib, kalau dia haram jadi haram. Kaidah, jalan yang menuju sesuatu hukumnya sama dengan hukum yang dituju. Ya, kalau dia masalahnya wajib, dia meminjamkan barang untuk yang wajib, maka dia mendapatkan pahala itu pahala wajib. Sama dia mengerjakan apa yang dikerjakan sama orang yang dia injamkan barang tadi. Hukumnya sama, seakan-akan dia dapat pahala seperti itu. Orang injamkan rumah untuk bikin rumah tahfiz, maka orang yang punya rumah tadi sama dia seperti orang yang menghafal Quran di situ. Makanya banyak orang-orang kaya yang punya rumah 2, 3, rumah saya nggak dimanfaatin Pak, pakai aja rumah tahfiz dulu. Berjalan setahun 2 tahun rumah tahfiznya berhasil nih, rumah tahfiznya berhasil. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Sudah Pak, saya wakafkan saja rumah saya itu, katanya dia. Saya wakafkan saja untuk rumah tahfiz, saya lihat Bapak berhasil nih. Sudah, ada orang seperti itu. Punya ruko diinjamkan dulu, ya, pinjamkan dulu. Dilihatnya perkembangannya, santrinya banyak, santrinya bertambah. Sudahlah, saya kasihkan aja begitu ruko tadi. Selesai sudah. Kadang ada orang kaya itu dia pinjamkan dulu. Dia bukan tidak mau ngasih, pinjamkan dulu, dia mau tahu perkembangannya gimana. Ketika perkembangannya baik, ustadznya ini memang mujahadahnya kuat untuk mendidik anak-anak tadi, sudah dikasihkan, bahkan bukan hanya dikasihkan tapi disubsidi sekalian. Airnya diborkan semuanya ya, kemudian listriknya dikasihkan semuanya, sudah pakai Pak, dikasihkan, bikin surat, selesai. Itu lebih besar lagi, bukan hanya meminjamkan Pak, tapi pahalanya mereka lebih besar lagi seperti itu. Baiklah ya, seperti itu dulu. Nanti kita akan bahas banyak lagi ya. Bagaimana kalau barang yang dipinjam itu hilang? Barangnya hilang atau rusak, gimana? Nginjam mobil, sekalinya pas datang mobilnya hancur-hancuran, mobilnya tabrakan. Gimana ini? Itu pengalaman kemarin di Jakarta pas saya mau pulang ke Balikpapan. Rumah mertua saya kan jauh tuh di Cimanggis tuh, Cimanggis Depok. Pesawat jam 4 subuh. Saya waktu itu kaget kebangun sudah jam 2. Wah, kata saya, sempat aja nggak perjalanan ke bandaranya. Akhirnya nyewa mobil tetangga lah, nggak bisa ya. Perjalanan menuju ke bandara itu, tiba-tiba pas jalan menuju jalan tol di stopin sama polisi, gitu polisi. Yang nyupir ada ipar saya. Nah, kata saya, masalah ini apa nih masalahnya? Saya bilang, kenapa nih stopin? Tak lihatin lampu di dalam kabin ini, mobil nyala. Kata saya, nah itu masalahnya menyala lampu itu, nah. Ditegur sama polisi. Tapi ternyata masalahnya bukan itu. Turun adik saya, adik ipar saya sudah nanya, ini masalahnya. Ya saman, ya saman, ya saman, ya terima lah, ya terima lah, ya terima. Tapi upin dulu, karena sering seperti itu kalau ada kejadian di Jakarta itu tak, ya saman, turun kata saya. Turun dia, saya di mobil aja duduk. Dalam akan dipanggil sama polisi. Mana polisinya? Polisinya datang. Tok. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata saya. Mati putus sudah dikatakan assalamualaikum dia. Pak, mau apa? Turun sebentar. Oh iya. Turun pakai gamis saya. Lihat dia sampai gamis. Ada masalah apa Pak polisi?
Ini Pak katanya STNK-nya ini pajaknya mati 2 bulan. Oh iya kan? Mohon maaf, saya bukan orang sini. Saya orang Balikpapan, saya mesti jam 3 subuh nyampe di bandara karena harus check in. Ya tapi ini pajak mati Pak. Nah terus apa masalahnya? Kami tahan ini STNK ini sampai nanti Bapak bayar pajak. Bukan mobil saya Pak, gimana? Punya tetangga. Karena tetangga ini. Akhirnya ya sudah. Saya bilang tolong dimaafin Pak, dimaafin. Ya, dimaafin. Akhirnya sekali nego, 2 kali nego minta dimaafin. Ya sudah, dimaafin. Tapi lain kali nanti diperpanjang ya. Iya Pak, nanti ada saya sampai pulang nanti suruh tetangga bikin perpanjang pajak ini. Nah kata saya alhamdulillah gitu kan ya, masuk lagi dalam mobil. Saya bilang sama adik ini tips ini polisi yang bilang nih, kita itu kalau ada salah jangan ngotot, bilang saja ya Pak maafin saya salah Pak, minta maaf aja selesai. Dan dia mau itu maafin, tapi sambil bacaan juga kata saya. Cuman yang saya tahu kalau orang STNK mati itu polisi nggak boleh nilang kan ya, nggak boleh. Tapi saya nggak mau berdebat, saya ngaku aja ya Pak kami salah. Tapi kalau kita debat nanti dia cari kesalahan yang lain. Ya sudah, saya salah Pak, kita salah Pak, minta maaf Pak. Ya. Maafin selesai, jalan begitu. Nah sekarang pertanyaannya ya, kalau ada orang seperti itu nyewa mobil, itu kan ini nyewa ya, bukan injam. Kalau ada orang nyewa mobil, STNK itu terjadi permasalahan sebenarnya ditahan polisi. Itu yang nanggung siapa? Yang punya mobil atau yang nyewa biasanya? Nah, yang punya mobil ya. Saya khawatir, makanya saya ngerengek itu. Dan polisinya juga masih muda. Sambil dinasehati, dibacain. Alhamdulillah. Kata saya kalau seandainya adik saya bermasalah, ya repot lagi nanti datangnya ke Jakarta ya. Di mana polisinya? Yang punya mobil ya berarti ya, kalau STNK itu ya. Terus sering ke Jakarta itu udah sekali 2 kali begitu saya lewat itu. Ya samaan. Ada pernah masuk ke jalan tol. Orang kan nggak boleh motor langsung ke jalan tol. Saya masuk jalan tol. Itu la ilaha illallah. Ini masuk jalan tol. Ada polisi di situ. Lewatin aja polisinya dan negur gitu. Jalan layang begitu. Saya nggak tahu motor nggak boleh lewat situ. Di depan sana polisi bertumpuan sudah banyak ditangkapin tuh motor-motor. Istri saya bilang, ayo tangkap polisi, kata bismillah, ya saman, nyok ngacir begitu lewat di Tanjung Priok itu mau ke Mbah Priok, ngacir begitu. Itu sering begitu. Di bandara waktu itu berangkat sama mertua akan mau ke Jakarta, kelebihan bagasi nih, katanya ini harus dikeluarkan, ini dibawa pulang, nggak boleh dibawa ke bandara, mas pesawat. Saya sudah bawa semuanya, ikut naik di jenteng, nggak boleh ditenteng kan, kata saya tenteng saja, bismillah. Itu yang pelayan itu salah juga. Saman, jalan, masuk ke dalam. Mertua saya bingung, kok bisa masuk, katanya itu Allah nolong sudah. Ya sama tadi masuk tuh ya, berapa kilo kelebihan itu, masuk jalan sudah. Bingung ya mertua tadi ya ala kuliah. Kadang sesuatu yang seperti itu jalan keluarnya ya saman aja. Tahu nggak ya saman ya, Syekh Muhammad Saman. Ya ala kuliah seperti itu. Baik ya, cukup dulu. Nanti kita sambung lagi di kesempatan akan datang. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.